Saudara-saudara yang seiman dan sepanggilan di dalam Kristus Yesus, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari kitab Esra 1 ayat 1 sampai 10. Esra adalah ahli kitab. Menurut tradisi, Esra lah yang mengumpulkan semua kitab Perjanjian Lama menjadi satu unit, memulai bentuk ibadah yang dipakai di sinagoge dan mendirikan sinagoge besar di Yerusalem, di mana kanon Perjanjian Lama akhirnya ditetapkan. Esra adalah seorang pemimpin yang saleh dengan kesetiaan yang kokoh dan kasih yang mendalam kepada firman Allah. Saya memperhatikan pernyataan ini, saudara, dan saya mengajak kita semua turut memperhatikan para pemimpin yang saleh, yang mempunyai kesetiaan yang kokoh kepada Allah, sekaligus kasih yang mendalam kepada firman Allah. Kesalehan, kesetiaan yang kokoh, dan kasih yang mendalam itu masalah hati. Hati yang mengasihi Tuhan. Sejarahnya yang ditulis dalam 1 dan 2 Tawarik seperti Esra dan Nehemia menekankan tema pengharapan, kebangunan, pembaruan, dan pemulihan umat Allah. Seluruh sejarah ini ditulis pada paruan kedua abad ke-5 sebelum Masehi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa firman ini disampaikan, bangsa Yuda berada di tanah pembuangan Babel. Kisahnya ditulis begini, saudara. Pada tahun pertama zaman Kores Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Saya mengajak kita untuk memperhatikan kalimat ini. Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu. Yang artinya, Tuhanlah yang membuat hati Raja Kores tergerak. Terjemahan lainnya mengatakan, Tuhan menimbulkan kerinduan dalam hati Raja Kores untuk melaksanakan firman Tuhan, untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga nubuatan Nabi Yeremia itu terlaksana. Hal ini mengingatkan kita akan kisah Firaun. Ketika umat Allah hendak dibebaskan dari tanah perbudakan Mesir, kesaksian kitab suci menjelaskan bahwa Tuhan Allah lah yang menggerakkan hati Firaun. Maksudnya, Tuhan Allah lah yang mengeraskan hati Firaun. Di sini kita mengetahui bahwa Tuhan Allah yang benar, Allah semesta alam lah yang dapat menggerakkan hati seperti Raja Kores, atau juga dapat mengeraskan hati seperti Firaun pada masa itu. Siapakah yang menggerakkan hati kita? Tuhan Allah atau manusia atau siapa? Jika Tuhan Allah yang menggerakkan, maka pasti berhubungan dengan firman-Nya. Jika Tuhan Allah yang mengeraskan, pasti juga akan melawan firman-Nya. Sekarang mari kita lanjutkan di ayat 2-4. Jika Tuhan sudah menggerakkan hati, artinya waktu Tuhan telah tiba. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia berada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Saudara, Tuhan Allah yang menggerakkan hati Raja Kores. Maka Raja Kores melaksanakan mandat ilahi dengan memberikan perintah kepada bangsa Yehuda yang dalam pembuangan untuk pulang. Sekaligus bukan pulang dengan tangan kosong. Ia juga menggerakkan rakyatnya untuk memberikan sokongan kepada bangsa yang akan pulang itu. Mari kita perhatikan cara Tuhan Allah menggerakkan hati manusia. Tuhan tetap memakai aturan-aturan yang berlaku zaman itu. Orang yang digerakkan hatinya oleh Allah tidak menabrak-nabrak aturan. Apakah Tuhan Allah menggerakkan hati Raja Kores saja? Jawabannya tidak.
Tuhan Allah juga menggerakkan umat-Nya dan para pemimpin umat-Nya. Mari kita perhatikan ayat 5-6. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah, untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, serta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah yang dicatat dalam Esra ini adalah peristiwa awal untuk membangun kembali bait Allah yang dirobohkan. Tuhan Allah bisa saja membuat mukjizat dengan pembangunan bait Allah. Tetapi cara kerja Allah tidak seperti yang kita pikirkan. Cara kerja Allah adalah dengan menggerakkan hati. Pertama-tama yang digerakkan hatinya adalah Esra. Hatinya ahli kitab yang bernama Esra itu jelas ditulis. Esra adalah seorang pemimpin saleh dengan kesetiaan yang kokoh dan kasih yang mendalam kepada firman Allah. Yang kedua, Tuhan Allah menggerakkan hati Raja Kores, sehingga membuat segala sesuatu yang akan dikerjakan dan dilakukan oleh umat itu legal dan diketahui banyak atau khalayak luas yang tahu, baik oleh bangsa Persia maupun oleh bangsa Yahudi yang adalah umat Allah. Yang ketiga, Tuhan Allah menggerakkan hati umat dan para pemimpin umat, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Yang harus kita ketahui adalah tidak semua umat yang dibuang dalam pembuangan mau pulang ke Yerusalem, karena sudah hidup nyaman di pembuangan dan tidak mau pulang. Artinya, Tuhan Allah tidak menggerakkan mereka untuk mengerjakan proyek rohani, yaitu pembangunan bait suci. Saudara-saudara, jika kita membawa firman ini ke tengah-tengah kita, mari kita menaruh semua pikiran yang sama, yaitu pembangunan rumah Allah adalah proyek rohani, bukan semata-mata membangun gedung. Saya berdoa, semua orang yang digerakkan hatinya oleh Allah, ayo berjuang bersama mengerjakan proyek rohani ini. Sebab kita bisa bekerja karena Tuhanlah yang menggerakkan hati manusia. Tuhan menggerakkan hati, artinya diberikan hasrat dan kerinduan untuk mengerjakan proyek rohani ilahi. Ayo semangat dan mulai berdoa sebelum memulai semuanya. Progres panitia pembangunan sudah sampai pada kesepakatan desain dan bentuknya. Jangan kecil hati, sebab Tuhanlah yang menggerakkan hati. Selamat ulang tahun Ibu Dewi Chandra Rahayu. Doa akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.